Kalau ada pengajian di Malaysia, yang paling ditunggu-tunggu tuh ini, makan sepuasnya kayak pesta nasi Arab. Saya orang Malaysia. Saya cakap bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Takkanlah sebab saya handsome, kamu nak claim saya ni orang Indonesia. Orang pada berburu udangnya jumbo-jumbo. Gila, tiang lampu sebesar gajah aja bisa hilang dicuri di Medan. Kan rumah kosong, stengnya pun habis, tengok nih. Jadi rumah ibu ini pun kabel-kabelnya hilang ya. Wak, tak ini ke kalian wak. Tengok kat Malaysia ni wak. Tengok ni kamu tu bersepah wak. Kat sini. Telur dah sampai, kedai tak buka, tapi telur ni takkan hilang. Waduh, memang parah para sahabat. Bukan setakat motor kereta yang hilang para sahabat, melainkan rumah kosong sekarang dekat Indonesia sudah tidak aman lagi. Dicuri sama maling para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu subscribe di channel ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Ini berlaku dekat Indonesia. Budaya yang ada dekat Indonesia memang sangat parah para sahabat. Budaya yang ada dekat Malaysia memang tidak ada di negara lain para sahabat. Seperti halnya dekat Indonesia, rumah boleh dicuri sama orang para sahabat. Rumah seperti pintunya, alat besi, semua di sana para sahabat dicuri para sahabat. Sedangkan budaya yang ada dekat Malaysia memang tidak ada di negara lain para sahabat. Seperti halnya dalam video, mungkin abang ini mengkasih contoh. Seperti halnya supplier menghantarkan barang kepada kedai. Kedai belum buka lagi, tetapi barang telur tersebut para sahabat disimpan dekat luar, ditaruh resit. Sampai owner kedai itu datang untuk membuka kedai itu, telur masih utuh, tidak ada orang yang nyuri para sahabat. Kalau kita berbicara tentang parkiran, kalau dekat Indonesia kita sudah lama para sahabat. Sepatutnya kita harus banyak berkiblat kepada Malaysia, tetapi sampai sekarang malah teruk Indonesia para sahabat. Rumah kosong loh, tinggal temboknya. Rumah kosong, tinggal temboknya dicuri, pintunya, pokoknya yang bisa berbasis uang lah mereka akan curi para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Let's go. Gila, tiang lampu sebesar gajah aja bisa hilang dicuri di Medan. Tiang lampu? Lokasinya di flyover Amplas. Tiang lampu itu hilang tanpa jejak. Nggak cuma itu, besi pembatas jembatan sampai pondasi juga ikut diambil sampai. Ini kan fasilitas umum. Ini bukan pencurian biasa, tapi sindikat profesional yang tahu betul cara mencuri besi besar dengan cepat. Rumah kosong di sekitar situ juga jadi sasaran empuk. Kusen pintu dan jendela besi habis dicolong satu persatu. Kalau pemerintah dan aparat nggak segera turun tangan, besi-besi fasilitas umum lain juga bisa habis digerus maling. Sampai ada bekas-bekas potongan besi berserakan. Makin parah dari hari ke hari. Ngeri banget. Menurut kamu, apa langkah yang tepat supaya pencurian ini bisa dihentikan? Di Medan itu paling pantang ada bangunan kosong ya boy. Ini tuh bukan tentang menjelek-jelekan kota Medan ya, tapi ini tuh fakta dan memang harus butuh perhatian khusus dari pemerintah ataupun aparat ya. Nah coba kalian lihat, bangunan ini kemarin tuh udah habis ya, tapi di sebelahnya itu baru aja kosong. Dan ternyata itu juga udah habis kusen-kusennya saat pintu-pintu besinya. Coba kita maju ke depan ya, di sana juga ada 2 pintu ruko yang kosong dan belum lama. Nah ini dia pintu rukonya. Di sebelahnya itu udah habis total, pintu besinya atas-atasnya udah habis total. Tinggal di sebelahnya inilah, yang atasnya udah habis tapi tinggal pintu besinya aja yang belum dicolong sama orang itu. Ini tuh lokasinya pas di Simpang Aksara ya. Kalau menurutku ini udah merupakan sindikat pencurian rumah kosong ini. Sindikat pencurian rumah kosong. Wak, tak ini ke kalian wak. Tengok kat Malaysia ni wak. Malaysia. Tengok ni kamu tu bersepah wak. Kat sini siang malam wak, tak ada siapa-siapa sekusik pun wak. Kalau kat kampung kita ni kan, silap-silap tiang-tiang sekali tu masuk lori wah. Betul. Habis tengok ni kat sini. Malaysia ni wah, tak ada rantai-rantai pun. Tengok tu. Ni daripada 3 hari lepas dah wak macam ni wak ni motor ni.
tak ada siapa kacau pun Wak. Kalau kat kampung kita Wak, kat Indonesia Wak. Confirm. Punya ini Wak ni dengan tiang-tiang sekali tu ha. Habis tiang-tiang tu kena pikul. Pembongkaran rumah kosong di Medan kembali ditangkap. Pelakunya sudah ditangkap. Kondisi rumah korban yang berada di Jalan Gedung Arca. Ini pelakunya. Yang hanya tersisa tembok. Selama berhari-hari kedua pelaku memereteli atap, pintu kayu, berhari-hari hingga kaca rumah. Polisi bilang salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa. Dalam proses penangkapan, dua pelaku yang hendak dibawa menyerang polisi hingga menyebabkan seorang petugas terluka. Polisi pun terpaksa menembak kaki kedua pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hati-hati rumah kalian ya guys, apalagi rumah kosong. Rajin kali maling di Medan, rumah kosong dibersihkan sampai habis semua. Jadi rumah ibu ini nih dibongkar semua. Ya Allah. Dari kota Medan pompa kalian. Jadi rumah ibu ini nih dibobol, udah lama kan ditinggal ibu ini, dibobol sama rumah kosong abang pompa. Nah, kita lihat nih, habis semua kabel-kabelnya ya. Wayar yang dicuri. Kali tukang pompa ini. Dari Jalan Amaliun nih, habis semua. Dirusak semua. Amaliun Gang Senggol. Jadi malingnya itu masuk dari sini dia, masuk dari corong ini dan manjat ke atas dan turun dari sini dia. Dirusak rumahnya ya. Habis semua listriknya, kabel-kabel listriknya habis, diambil abang pompa terus Len. Kali semoga pihak kepolisian Medan area dapat menangkap pelaku-pelaku spesialis pembongkaran. Sudah parah ya. Ini pokoknya habis semualah. Kemudian yang kedua terkait dengan modus operandi rayap kayu. Selama 8 hari ini kayu, pagar, yang mereka gunakan adalah modus dan mencuri pintu, jendela, genset, tiang besi, dan sanyo. Barang-barangnya rekan-rekan bisa lihat di sini. Mulai dari pagar, kusen, jemuran, pintu, jendela, tiang besi, genset, tabung gas, kabel proyek, besi penutup parit, sanyo, rolling door, neon box. Memang kalau dilihat barang-barang ini adalah barang-barang yang secara nominal mungkin tidak seberapa, tetapi ini dilakukan berulang-ulang sehingga membuat rasa takut masyarakat Kota Medan. Budaya Malaysia yang tiada di negara lain. Orang tak akan ambil, especially Malaysia, telur. Belum buka lagi kedai. Ya Allah, begitu amannya Malaysia nih. Salut di diomanya. Kendaraan. Kalau orang Indonesia kerja dekat Malaysia mesti kayak gini. Berarti mesti salut. Emang tak ada dekat Indonesia. Malah penting hujan angin kan. Ayo mobil lundungan. Terus siapaan sabak brak. Tapi aneh nanti di dia mah aman sugan aya nu maling tah kumaha enggak ada. Iya bedana Konoha jeung Malaysia teh. Iya di dia mah salut gitu nama. Kalau ada pengajian di Malaysia, orangnya juga adabnya. Ini nih teratur, makan-makan pun tak berebut. Tradisi makan-makan kayak gini jarang banget ada di Indonesia loh. Setiap kali ada acara pengajian di Malaysia, yang paling ditunggu-tunggu itu bukan cuma pengajiannya, tapi juga acara makan-makannya. Setelah acara selesai, panitia akan menyiapkan makanan khas Malaysia yang disebut nasi minyak. Nasi ini mirip kayak nasi biryani atau nasi Arab, tapi punya cita rasa khas sendiri. Gurih, wangi rempah, dan teksturnya lembut banget. Yang bikin unik banget, semua jamaah bisa ambil sendiri sepuasnya. Kayak prasmanan gratis,
dan semua disiapin khusus untuk berbagi kebahagiaan. Gak ada batasan, siapapun boleh ambil, asal sopan dan menghargai yang lain. Rasanya tuh bukan cuma enak di lidah, tapi juga hangat di hati. Karena suasananya ramai, saling sapa, dan semua orang makan bareng dengan gembira. Ya Allah. Jujur ya, tradisi kayak gini jarang banget ada di Indonesia. Kalaupun ada Bang, tapi tradisi beraturnya itu tak ada. Kayak gini. Apalagi dengan menu seistimewa ini. Kalau di tempat kamu habis acara pengajian ada makan makanan juga nggak? Cerita di komen ya. Yang paling berkesan selama aku tinggal di Malaysia, bukan tempatnya, tapi adab masyarakatnya. Yuk, aku ceritain ke kamu. Aku udah tinggal 8 tahun di negara ini. Aku tuh jarang banget dengar suara mobil horn. Di sini tuh mobilnya sabar, nggak buru-buru, nggak langsung marah. Kayaknya tenang itu bagian dari budaya di negara ini. Ngomongin soal public transport di sini tuh sepi, nggak ada yang ngomong keras, nggak ada yang teriak di telepon. Semua suasana tuh dijaga dan semuanya tuh saling paham. Dan yang paling bikin aku kagum dan aku suka, cara orang di sini manggil orang tuh dengan abang, kakak, adik, meski kenal tetap sopan dan tetap mesra tentunya. Terkadang naik Grab pun yang ditanya bukan alamat dulu, malah ditanya abang oke ke, ikon nak slow sedikit ke. Aku speechless sih, pertama kali rasain dijemput pakai adab bukan pakai transport. Ngomongin soal di jalanan juga jarang banget lihat orang buang sampah sembarangan. Public space di sini tuh dijaga bareng, bukan karena takut dihukum, tapi karena juga udah jadi kebiasaan. Semua ini tuh kecil, tapi jujur berbekas buat aku. Aku jadi sadar adab itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal rasa, dan Malaysia ngajarin itu ke aku tanpa perlu ceramah. Kalau korang sendiri macam mana? Ada tak hal-hal kecil yang buat korang bangga jadi rakyat sini? Cerita dekat komen ya, aku suka belajar dari korang. Orang pada berburu udang. Indonesia ada kecelakaan udang. Kasihan Pak supirnya. Besar-besar banget. Tuh. Pengguna jalan yang ambil sendiri. Ya Allah, kasihan. Ini ada kecelakaan nih. Nah itu lori. Bukan malah ditolongin, diambil. Dikresekin semua. Bukan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasannya adab yang ada dekat Malaysia ini para sahabat tak ada dekat negara lain. Seperti halnya rumah kosong yang ada dekat Indonesia. Kok bisa ya? Mungkin kalau kita pandang dengan nilainya, pintu, kusen, mesin sanyo ataupun jemuran baju, kalau dilihat dari barangnya tidak seberapa nilainya, tetapi mereka itu lakukan dengan berulang-ulang. Dan bahkan kalau ada rumah kosong para sahabat, wayar yang dekat atas pun sekeliling eletasi dia para sahabat, semuanya diambil para sahabat. Bukan setakat motor tinggal dekat luar ataupun disimpan dekat rumah dicuri. Bahkan ada seorang TikToker daripada Indonesia ya para sahabat. Mereka itu selalu, dari mereka cakap itu memang kayak memang orang Medan ya, memang asli orang Medan yang memang bekerja dekat Malaysia. Mereka itu mesti selalunya culture shock. Gimana Medan, bagaimana Medan hari ini, macam itu. Selalu dalam videonya Mas Pran tengok dan Mas Pran tadi reaction itu, Muto ini sudah 3 hari tinggal dekat sana, tak ada orang curi pun, atap besi pun kat sana, aman-aman saja weh. Medan, apa kabar dengan Medan? Masa kalian itu tidak malu para sahabat? Bahkan polisi pun sudah menangkapnya juga. Dan polisi pun tadi, berapa banyak jumlahnya orang yang ditangkap tadi yang pakai baju oranye. Itu merupakan tindakan dari polisi. Bukannya polisi tidak mau bertindak ya para sahabat, itu sudah bertindak. Tetapi apalah daya, IQ masyarakatnya juga tidak dirubah, tidak mau dirubah. Seperti halnya apa ya, kita ini sudah dijangka di tahun 2045, 2045 Indonesia itu akan dijangka menjadi negara emas. Kalau masyarakatnya, IQ masyarakatnya masih semacam dalam video itu, rumah kosong sudah tidak aman. Bukan setakat tak parkir kereta motor boleh hilang.
rumah kosong itu sudah tidak aman sekarang dekat Medan, berapa dekat Indonesia itu. Jadi bukan kita itu setakat untuk menjelek-jelekkan. Kita ini sama-sama ingin membangun, ingin membuka mata hati kalian yang tertutup itu. Cobalah bercermin kepada Malaysia. Seperti halnya kalau ada video tadi seorang seorang yang membagikan dalam video ataupun dari supplier penghantar telur kepada kedai makanan. Kedai belum buka lagi, tetapi barang sudah sampai dekat depan kedai dengan invoice-nya sekali, dengan resitnya sekali. Tetapi itu sampai kedai buka, itu barang masih utuh, tidak ada orang yang nyuri, para sahabat. Itulah dan budaya tentang makan-makan juga dekat Malaysia. Dia dekat Malaysia ini diutamakan untuk selalu beratur, para sahabat. Jadi orang Malaysia kalau sudah datang bekerja dekat Malaysia ini, pulang dekat Malaysia confirm malu untuk berebut-rebut, para sahabat. Sudah kebiasaan macam itu, pergi sembahyang dekat masjid, pergi sembahyang dekat surau, ikut pengajian dengan orang Melayu dekat Malaysia. Menengok cara adab orang Malaysia, beraturnya saja dengan makannya, dengan santun, sapa, ramah. Kalau kita kepada yang tua kita panggil Pak Cik, lebih yang tua lagi panggil abang, panggil kakak, itu sudah hal yang biasa. Begitu-begitu respect, para sahabat, kalau dekat Malaysia. Memang Mas Farhan ajukan jempol, wajib kita untuk buka mata batin orang Medan ini, para sahabat. Orang Indonesia ini wajib untuk bercermin kepada negara Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.